Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika wa khalilika Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa atharahu ila yaumil qiyamah. Faqala azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Ikhwatal iman, ayyuhal hadirun, Bapak, Ibu, adik-adik, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah atas semua kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita berbagai macam kenikmatan, hidayah serta kasih sayang yang mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan kepadanya. Dan juga tidak lupa kita menghaturkan salawat teriring salam kepada junjungan kita, panutan kita, tauladan kita, Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, ayyuhal hadirun, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di pertemuan kita hari ini kita akan mengambil pelajaran dari salah satu sahabat Ansar yang bernama Ulbah bin Zaid Al-Harithi radhiyallahu taala anhu. Tapi sebelumnya kita berdoa sebagaimana doa yang ada dalam zikir pagi kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halalan thayyiban, dan juga amalan yang diterima. Ikhwatal iman, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ada sesuatu yang menarik dalam doa ini, yaitu hubungan antara ilmu dengan rizki. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Bahwa di dalam majelis ilmu itu ada keberkahan rizki yang Allah turunkan. Salah satu dalilnya adalah ketika ada seorang kakak mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan di sana. Ada seorang kakak yang dia fokus mencari nafkah, mencari uang untuk biaya adiknya belajar. Maka kakak tersebut, ya sesuai mungkin sifat manusiawinya, suatu saat ada perasaan bosan membiayai orang, misalnya seperti itu. Maka ketika itu dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, saya mencari nafkah, mencari uang, adik saya belajar dari nafkah yang saya berikan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu mengatakan, "La'allaka turzaqu bih." Boleh jadi keberkahan rizki yang kau miliki itu disebabkan karena adikmu yang sedang menuntut ilmu tersebut. Maka dalam dunia ilmu, apalagi qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang di dalamnya Allah berfirman, ilmu yang di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka yakini bahwa di dalamnya ada keberkahan rizki kita. Dan juga maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memiliki niat yang baik ketika kita membiayai anak kita sekolah misalnya. Kemudian bulanan datang, SPP datang, maka pahamilah Pak bahwa di sana itu pahala kita yang besar. Bahwa di sana keberkahan rezeki kita di sana. Bahwa kita membiayai pendidikan anak-anak kita. Nah,
Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan mengambil pelajaran dari potret seorang sahabat Ansar yang bernama Ulbah bin Zaid Al-Harithi. Beliau dari suku Aus. Kita akan ambil pelajarannya dari beliau, dan beliau disebut oleh sebagian ulama sebagai seorang fakir yang dermawan. Nama Ulbah bin Zaid tidak sehebat sahabat-sahabat yang lain seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman, Ali. Namanya tidak seterkenal sahabat-sahabat yang dijamin surga. Tapi Ulbah bin Zaid termasuk salah satu sahabat Nabi SAW, dan kisah beliau terselipkan hanya di perang Tabuk. Kalau kita lihat dalam sejarah, terselipkan hanya di perang Tabuk. Bagaimana seorang yang fakir ini bisa dermawan? Karena biasanya orang yang dermawan itu adalah orang yang memiliki harta. Tetapi diambil dari hikmah kisah beliau orang yang fakir tetapi beliau sangat dermawan. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita langsung cerita kepada kisah beliau. Kita kembali dalam sejarah Nabawi, sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun tersebut di tahun 9 Hijriah, tepatnya di bulan Rajab di tahun 9 Hijriah. Ketika itu keadaan kota Madinah sedang sangat panas, Pak. Disebutkan dalam sejarah seperti itu. Bapak bisa menemukan kisah beliau Ulbah bin Zaid ini dalam beberapa literasi seperti Zadul Ma'ad, kemudian juga Tarikh Ibnu Asakir dan kitab-kitab yang lain. Di tahun tersebut sedang terjadi musim paceklik, musim panas yang berkepanjangan. Kemudian keadaan ekonomi kota Madinah sedang tidak baik, sebagaimana mungkin yang kita rasakan hari ini. Panas cuaca, keadaan paceklik yang panjang, kemarau yang panjang yang melanda kita. Apalagi kalau kita keluar di siang hari, terasa hawa panas yang kita rasakan, Pak. Maka mudah-mudahan kita bisa terus berdoa kepada Allah supaya Allah segera menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita. Tapi pahami, kadang segala sesuatu yang terjadi salah satunya disebabkan oleh kekhilafan kita, dosa kita. Dalam sebuah hadis disebutkan, lam yamna qaumun zakata amwalihim, tidaklah seseorang dia menahan zakatnya kecuali Allah akan turunkan hujan, Allah akan tahan hujan dari langit. Jadi salah satu penyebab kenapa hujan tidak turun-turun adalah karena banyaknya orang-orang yang tidak menunaikan zakatnya. Dan Nabi SAW mengatakan apa? Walaula al-bahaim, kalau bukan karena hewan ternak, maka Allah akan terus-terusan menahan hujannya dari langit. Akan tetapi suatu saat Allah tetap akan menurunkan hujan karena rahmatnya terhadap hewan-hewan ternak. Dalam kisah yang lain disebutkan apa? Ketika ada seorang mendatangi seorang ulama yang bernama Hasan Al-Basri. Dia mengatakan, wahai imam, nasihati negeri kami, bahwa di negeri kami sedang dilanda paceklik yang berkepanjangan. Tumbuh-tumbuhan mati, kehidupan susah, ekonomi sulit. Maka beliau mengatakan, istighfirullah, beristighfarlah yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, karena boleh jadi yang terjadi adalah sebab dari dosa-dosa kita. Maka ada orang yang kedua datang kepada beliau, wahai imam, nasihati saya sudah lama menikah tetapi belum punya anak juga. Maka beliau mengatakan, beristighfarlah yang banyak kepada Allah. Kemudian ada orang ketiga datang, wahai imam, nasihatilah saya terus bekerja keras tetapi yang terjadi selalu diselimuti dengan kekurangan, kefakiran, kemiskinan. Beliau mengatakan, beristighfarlah kepada Allah. Orang yang keempat datang, wahai imam, saya seorang petani dan ternyata hasil dari ladang saya, sawah saya selalu tidak optimal, maka nasihatilah saya. Maka beliau mengatakan, istighfirullah, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika muridnya bertanya, wahai Imam Hasan Al-Basri, 4 orang datang tersebut datang membawa permasalahan yang berbeda, tetapi kenapa solusinya satu, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka beliau mengatakan, jawaban yang saya berikan kepada mereka
bukan berasal dari pemikiran saya pribadi, akan tetapi itu semuanya firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam apa? Surat Nuh ayat 10 sampai 12. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka beristighfarlah kepada Allah, memohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah zat yang Maha menerima taubat. Apa yang terjadi ketika kalian rajin bertaubat kepada Allah? Yursilis sama alaikum midrara. Allah akan menurunkan hujannya dari langit. Wa yumdidkum bi amwal, dan Allah akan membentangkan harta untuk kalian, wa banin, dan keturunan untuk kalian, wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan menjadikan untuk kalian kebun-kebun yang rindang dan juga sungai-sungai yang mengalir. Maka itulah solusi mungkin dari paceklik, kemarau yang berkepanjangan, rajin-rajin beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis yang lain, karena banyaknya orang yang tidak menunaikan zakatnya, kewajibannya. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di Madinah juga seperti yang sebagian orang pernah mengalami di sana, seperti yang terjadi kemarin ketika musim haji, bahwa keadaan di sana panas, Pak. Biasanya musim dinginnya itu ada di November, Desember, Januari gitu kan. Maka sebelumnya keadaan panas, maka Nabi SAW dengan para sahabat juga sama merasakan dinginnya Madinah dan merasakan panasnya Madinah. Di tahun tersebut, di tahun 9 Rajab tersebut, di tahun 9 Hijriah di bulan Rajab tersebut, keadaan Madinah sedang sangat panas. Ekonomi juga sedang sulit. Dan yang membuat lebih menarik ketika itu adalah perpolitikan kaum muslimin sedang panas-panasnya juga. Karena kenapa? Karena dampak dari surat yang dikirim Nabi SAW kepada raja-raja yang dikenal, menambah suasana yang panas dalam perpolitikan. Nabi SAW mengirim surat kepada Raja Romawi. Kemudian Raja Romawi marah dengan surat tersebut. Kemudian Nabi SAW mengirim surat kepada Raja Persia. Raja Persia marah terhadap surat tersebut. Dan raja-raja yang lain. Dan Nabi SAW mengirimkan surat kepada mereka adalah untuk mendakwahi mereka. Maka keadaan Madinah ketika itu sedang diawasi oleh negara-negara yang superpower. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dan menambah kepanasan perpolitikan tersebut adalah terdengarnya kabar bahwa orang-orang Romawi akan datang ke Madinah membawa pasukan yang banyak dan akan menghancurkan Madinah. Kenapa seperti itu? Karena orang-orang Romawi itu yang dipimpin oleh Heraklius itu, mereka tidak puas dengan hasil peperangan antara Arab dengan kaum muslimin. Peperangan yang pertama. Apa peperangan yang pertama? Adalah perang Mu'tah, terjadi di tahun 8 Hijriah. Perang Mu'tah, perang yang luar biasa disebutkan dalam sejarah. Bahkan para ulama menyebutkan peperangan Nabi itu dua istilahnya. Pertama Ghazwah, yang kedua Sariyah. Ghazwah adalah peperangan yang dihadiri langsung Nabi SAW. Sedangkan Sariyah, peperangan yang tidak dihadiri Nabi SAW, ekspedisi perang yang diutus Nabi SAW. Di perang Mu'tah, Nabi tidak ikut berperang, tapi para ulama menyebutnya dengan istilah Ghazwah. Kenapa? Karena banyaknya militer yang diutus Nabi SAW ketika itu. Dan banyaknya militer Nabi pun juga tidak sebanyak orang-orang Romawi. Militer Nabi ketika itu hanya 3.000 pasukan, Pak. Dan itu pasukan terbanyaknya Nabi SAW. Seperti bisa dilihat di sejarah-sejarah. Perang Badar, militer Nabi cuma 315-an. Perang Uhud, militer Nabi cuma 700 orang. Kemudian militer ketika terjadi perang Ahzab, perang Khandaq, perang Parit adalah kurang lebih 5.000 orang-orang Madinah. Semuanya termasuk digabung antara wanitanya, anak-anak, militernya. Gabungan semuanya itu 5.000 totalnya. Dan ini yang diutus militernya saja adalah 3.000 pasukan. Dan ini jumlah terbanyak yang pernah ada di zaman itu. Maka Nabi SAW mengutus mereka dan memilih 3 orang jenderal sebagai pemimpin mereka. Kata Nabi SAW, jika seandainya Zaid bin Harithah meninggal dunia, maka kepemimpinan
Ja'far dulu. Jika seandainya Ja'far bin Abi Thalib meninggal dunia, maka kepemimpinan pindah kepada Zaid bin Harithah. Ketika Zaid bin Harithah meninggal dunia, maka kepemimpinan berpindah kepada Abdullah bin Rawahah dan perang pun terjadi. Bayangkan 3.000 pasukan melawan 200.000 pasukan Romawi. 1 berbanding 70. Dan di peperangan tersebut kaum muslimin bisa dikatakan menang dalam perang tersebut. Meskipun harus mengorbankan beberapa jenderal. Nabi SAW menyebutkan seperti tadi, maka Ja'far bin Abi Thalib ketika berperang ketika itu beliau kehilangan tangan kanannya terputus, kemudian selanjutnya beliau berperang kembali tangan kirinya terputus, kemudian ada 80 luka di badannya, dan ketika itu beliau meninggal dunia. Maka dikenallah beliau dengan istilah Dzu Janahaini, seseorang yang memiliki 2 sayap di surga. Kemudian kepemimpinan diganti oleh Zaid bin Harithah, dan sama Zaid bin Harithah pun meninggal dunia dan kepemimpinan berpindah kepada Abdullah bin Rawahah, dan Abdullah bin Rawahah pun meninggal dunia, dan kepemimpinan setelah itu diambil alih oleh Khalid bin Walid. Dan dengan kepemimpinan Khalid bin Walid kaum muslimin bisa mengalahkan mereka. Maka orang-orang Romawi, jenderal Romawi dan raja Romawi tidak puas dengan peperangan itu. Perang pertama antara Arab dengan kaum muslimin, tetapi 3.000 pasukan melawan 200.000 pasukan, yang 200.000 ini ketakutan melawan 3.000 pasukan. Bisa dibayangkan, Ja'far memiliki 80 luka, baru mati setelah 80 luka tersebut. Maka luar biasa bagaimana mentalnya para sahabat di dalam berperang. Tapi intinya, orang-orang Romawi ingin mengajak perang kembali Nabi SAW. Dan mendengar dari mata-mata beliau, maka di musim panas, kemudian ekonomi sedang sulit, negara yang mengajak perang itu adalah negara Romawi, negara dengan historikal sejarah yang panjang, dengan militer yang kuat, sedangkan melawan kerajaan Islam yang hanya baru berdiri kurang lebih 9 tahun. Maka akhirnya Nabi SAW pun hendak berperang dengan mereka di sebuah tempat yang dikenal dengan istilah Tabuk. Disebut dengan apa? Perang Tabuk. Maka perang Tabuk ini perang yang luar biasa. Para ulama menyebutnya ada 2 nama dalam perang ini. Pertama perang Tabuk, yang kedua adalah perang Al-Usrah, perang dalam keadaan yang sangat sulit. Kenapa seperti itu? Pertama, kata para ulama, jarak yang ditempuh dari Madinah menuju Tabuk itu tidak sedikit, kurang lebih jaraknya 700 km. Jaraknya jauh sekali. Dan yang selanjutnya, militer Nabi SAW ketika itu jumlahnya banyak, tetapi persenjataan sedikit dan tunggangan sedikit. Bahkan disebutkan oleh para ulama, 1 unta harus bergantian 18 orang ketika itu. Tentu tempat yang jauh. Maka disinilah bagaimana lihat orang-orang munafik, Pak. Orang-orang munafik Madinah. Orang-orang munafik Madinah ketika diajak berperang oleh Nabi SAW, maka mereka membuat alasan A, B, C, D, dan sebagainya. Salah satunya ketika Nabi SAW mengajak perang seseorang yang bernama Jad bin Qais. Nabi SAW mengatakan, wahai Jad bin Qais, bagaimana pendapatmu jika seandainya kita berperang melawan Bani Asfar, orang-orang Romawi? Kata Jad bin Qais, dia mengatakan apa? Ya Rasulullah, wahai Muhammad, jangan berikan fitnah kepada saya. Izinkan saya tidak ikut perang. Kenapa? Tidak ada orang yang mudah terfitnah dengan wanita kecuali saya. Kalau saya pergi ke Romawi melihat kecantikan wanita Romawi, saya takut saya terfitnah dengan wanita tersebut dan masuk kepada perzinahan. Maka izinkan saya tidak ikut berperang. Padahal itu cuma alasan yang dibuat-buat saja, Pak. Makanya perkataan dia diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 49. Allah berfirman apa? Wa minhum may yaqulu i'dhanni wa la taftinni ala fil fitnati saqatu. Dari mereka orang-orang munafik ada yang mengatakan i'dhanni, izinkan saya tidak ikut berperang wahai Muhammad, wala taftinni, dan jangan berikan fitnah kepada saya. Ala, ketahuilah, fil fitnati saqatu wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin. Ketahuilah mereka telah terjatuh terhadap fitnah iman mereka, sesungguhnya neraka jahanam itu melingkup kepada orang-orang yang kafir. Dan dari mereka orang-orang munafik ketika diajak berperang, mereka menyebarkan isu,
Mereka mengatakan seperti ini, disebutkan juga dalam surat At-Taubah ayat 81. Mereka mengatakan wa qalu la tanfiru fil har. Mereka mengatakan janganlah berperang di musim panas. Negara yang dihadapi negara besar, superpower. Tempat yang dituju tempat yang jauh. Sebelum kita datang ke mereka, kita sudah kecapean, letih, lelah, dan menjadi sasaran empuk bagi mereka. Maka orang-orang munafik ini menyebarkan isu fitnah sana lain sebagainya, Pak. Berbeda keadaannya dengan orang-orang yang beriman. Ketika Nabi SAW mengajak mereka untuk berperang, berjihad fi sabilillah, maka orang-orang beriman datang dari penjuru Arab mendatangi Nabi SAW, datang berkemah di tempat Nabi SAW di kota Madinah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ayat-ayat jihad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim." Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian satu perdagangan yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Dari azab yang pedih, dari azab neraka, bukan dari kesengsaraan dunia. Apa azab yang pedih tersebut? Nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang terjadi? Tu'minuna billahi wa rasulih. Kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dan kalian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan dengan jiwa kalian. Maka ayat-ayat tentang jihad dikumandangkan ketika itu. Innallaha ashtara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli harta orang-orang yang beriman dan jiwa orang-orang yang beriman bagi mereka surga. Apa yang harus mereka lakukan supaya mereka mendapatkan surga? Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Mereka berperang di jalan Allah, mereka membunuh atau terbunuh, maka baginya surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat-ayat jihad tersebut terngiang-ngiang di para sahabat sehingga mereka pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad fi sabilillah. Sehingga total pasukan yang ada ketika itu adalah pasukan terbanyak yang ada, Pak. Jumlahnya adalah 30.000 pasukan yang ada. Kenapa? Kenapa di perang Mu'tah hanya 3.000 pasukan? Kemudian di perang selanjutnya 30.000 pasukan? Karena ketika itu orang-orang sudah pada masuk Islam karena pembebasan kota Mekah. Maka 30.000 pasukan ini jumlah yang sangat banyak. Nabi SAW, dan ketika itu pun beliau pun tidak, biasanya beliau kalau berperang, beliau suka mengajak pasukan, suka bertanya tentang timur, padahal tujuannya adalah barat gitu. Tapi di sini beliau jelas-jelas mengatakan bahwa tujuan kita adalah Tabuk, tempat yang jauh, tempat yang luar biasa. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, keadaan pasukan banyak, 30.000 pasukan, kemudian juga musim panas, tempat yang jauh, maka pantas disebut dengan perang yang sulit, Jaisyul Usrah. Maka Nabi SAW pun ketika itu mengajak orang-orang kaya untuk berdermawan. Maka Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya yang terkenal ketika itu, man jahaza jaisyal usrah falahul jannah. Siapa yang dia membantu pasukan miskin ini, maka baginya surga. Nabi SAW tidak pernah mengatakan pasukan miskin kecuali di perang Tabuk saja. Maka Nabi mengatakan apa? Siapa yang dia membantu pasukan miskin ini, maka baginya surga. Maka lihat bagaimana orang-orang munafik, Pak. Orang-orang munafik ketika diajak bersedekah, mereka alasannya sama, A, B, C, D. Tapi lihat bagaimana orang-orang yang beriman. Ketika hadis tersebut sampai kepada Abu Bakar As-Siddiq, ketika hadis tersebut sampai kepada sahabat-sahabat yang lain, apa yang terjadi? Orang yang pertama kali datang kepada Nabi SAW adalah Utsman bin Affan. Beliau datang membawa harta yang banyak di depan Nabi SAW. Beliau membawa 1.000 dinar, diberikan langsung kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi melihat harta yang banyak tersebut, 1.000 dinar, kurang lebih 4 miliar rupiah, langsung cash diberikan oleh Utsman bin Affan. Kemudian Utsman bin Affan ketika itu menambah lagi 300 unta dengan semua yang ada di
unta tersebut, dari makanan, dari pakaian. Kemudian Utsman bin Affan juga memberikan 100 ekor kuda perang dalam perang tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat infak yang diberikan oleh Utsman bin Affan, beliau mengatakan apa? Ma darra Utsman ma fa'ala ba'dal yaum. Sesungguhnya tidak ada yang memadaratkan imannya Utsman setelah apa yang Utsman lakukan hari ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan keimanan kepada Utsman bin Affan. Bagaimanapun keadaannya Utsman setelah ini, maka dia akan tetap berada dalam keimanan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq, kisah dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, beliau dalam hatinya ketika mendengarkan hadis tersebut, beliau mengatakan, sekarang saya akan kalahkan Abu Bakar As-Siddiq dalam beramal. Dengan pedenya Umar membawa setengah asetnya, Pak, setengah kekayaannya. Bayangkan, setengah kekayaan itu banyak. Kenapa? Kenapa ada persaingan antara Abu Bakar dengan Umar bin Khattab? Abu Bakar ini orang yang luar biasa. Di waktu subuh saja, saya sering sampaikan hadis ini. Di waktu subuh, Nabi pernah mengatakan, tentu Nabi paham siapa orang-orang yang bisa menjaga keikhlasannya. Nabi paham itu. Maka Nabi kadang suka mengabsen. Nabi suka mengabsen. Siapa yang hari ini bersedekah, itu kan? Buat apa ditanya seperti itu kalau seandainya nantinya akan muncul ria dari orang tersebut? Maka Nabi mengatakan, siapa yang hari ini, yang barusan hari ini dia telah bersedekah. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ini waktu subuh, siapa yang bersedekah di waktu subuh ini? Maka Abu Bakar mengatakan, saya Rasulullah, saya bersedekah tadi. Kapan engkau bersedekah, wahai Abu Bakar? Tadi ketika saya keluar dengan anak saya menuju masjid, maka ada seorang yang saya berikan roti saya kepada orang tersebut, gitu kan. Maka Abu Bakar bersedekah di awal hari tersebut. Kemudian Nabi mengatakan lagi, siapa yang hari ini menjenguk orang yang sakit? Yang pahalanya luar biasa kan, siapa yang menjenguk seorang yang sakit di pagi hari, maka akan ada 70.000 malaikat yang mendoakannya sampai di sore hari kan. Ya Rasulullah, ini waktunya masih pagi seperti ini, siapa yang dia menjenguk seseorang? Maka Abu Bakar mengangkat tangan, saya ya Rasulullah. Kapan anda menjenguk ya Abu Bakar? Abu Bakar mengatakan, saya dengar sahabat kita Abdurrahman bin Auf, beliau sakit. Maka sebelum saya datang ke masjid, saya pun berkunjung dulu ke rumahnya, menjenguknya, dan saya pun paham pasti Abdurrahman sudah bangun untuk melaksanakan salat subuh. Akan tetapi mungkin Abdurrahman tidak bisa ke masjid karena sakit. Maka akhirnya Abu Bakar pun menjenguknya. Semua pahala diborong oleh Abu Bakar As-Siddiq. Makanya ada persaingan antara Umar bin Khattab dalam hatinya mengatakan apa? Sekarang di momentum Tabuk ini saya akan kalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Maka beliau pun membawa setengah kekayaannya. Tapi ketika beliau menghadap Nabi SAW, apa yang terjadi? Abu Bakar As-Siddiq datang membawa seluruh kekayaannya, Pak, menginfakkannya di depan Rasulullah SAW. Ketika Nabi SAW bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, ya Abu Bakar, apa ini? Kata Abu Bakar, seluruh kekayaan saya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan apa? Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Gitu kan? Maka Abu Bakar mengatakan, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya di belakang mereka. Karena saya yakin seseorang yang berinfak tidak akan miskin karena infaknya. Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya di belakang mereka. Apakah Nabi SAW menerima infak tersebut? Nabi terima, karena yang menginfak adalah Abu Bakar As-Siddiq. Coba jika seandainya sahabat yang lain menginfakkan seluruh hartanya, Nabi tidak terima itu. Hanya Abu Bakar yang diterima infak seluruh kekayaannya. Maka di sana Umar bin Khattab pun sampai mengatakan perkataan yang terkenal. Beliau mengatakan, wallahi la usabiquka abadan ya Abu Bakar. Demi Allah, kata Umar, saya tidak akan bisa selama-lamanya mengalahkan engkau wahai Abu Bakar dalam beramal. Itulah bagaimana persaingan antara Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar bin Khattab. Dan sahabat-sahabat yang lain, ada yang datang dengan beberapa karung kurma, ada yang bahkan seperti namanya Abu Uqail, namanya beliau hanya membawa segenggam kurma diinfakkan kepada Nabi SAW. Kemudian orang-orang munafik meledek orang-orang beriman. Kata orang munafik apa? Mereka meledek itu, lihat orang sedekahnya seperti itu. Mayyal mizuka fis sadaqah, disebutkan dalam surat At-Taubah juga. Orang-orang munafik meledek orang-orang beriman dalam beramal, sedangkan mereka ketika diminta infak mereka tidak memberi. Itulah bagaimana orang-orang munafik di zaman Nabi SAW. Dan permasalahannya, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah,
Semua pemandangan ini berada di penglihatan seorang sahabat yang bernama Ulbah bin Zaid Al-Harithi. Ulbah bin Zaid adalah penduduk asli kota Madinah dari suku Aus. Dia melihat bagaimana sibuknya orang-orang yang datang dari luar Madinah, mendirikan kemahnya, menunggu perintah Nabi SAW. Ketika Nabi SAW menyebutkan siapa yang dia menyiapkan, memberikan bagi pasukan miskin ini baginya surga, maka tiba-tiba di depan matanya Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya, baginya surga. Kemudian Umar bin Khattab menginfakkan setengah hartanya, baginya surga. Utsman bin Affan menginfakkan banyak harta, maka baginya surga. Sahabat-sahabat yang lain datang membawa segenggam kurma, baginya surga. Ada yang membawa beberapa karung kurma, baginya surga. Semua orang mendapatkan surga. Ulbah bin Zaid tidak memiliki apa-apa dan beliau bukan orang munafik. Beliau pun mendatangi Nabi SAW, dan ternyata ketika itu Nabi menolak Ulbah bin Zaid, karena Nabi ketika itu mewajibkan seseorang untuk berperang minimalnya bawa pedang. Sedangkan Ulbah bin Zaid tidak memiliki apa-apa ketika itu. Maka Ulbah bin Zaid pun ketika itu ditolak oleh Nabi SAW. Begitu terpukulnya hati beliau, beliau sedih. Kenapa? Karena orang-orang telah mendapatkan jaminan surga, sedangkan dirinya tidak dijamin surga karena kemiskinan yang beliau miliki. Maka akhirnya di hari tersebut beliau pun pulang ke rumah membawa kesedihan akhirat. Di saat orang-orang di zaman sekarang membawa kesedihan dunia, tapi beliau pulang membawa kesedihan akhirat. Orang-orang di zaman sekarang pulang ke rumah sedih, tendernya gagal, anaknya gak masuk di kuliah di universitas yang diinginkan, dan kegagalan bisnis lainnya, Pak. Akan tetapi Ulbah bin Zaid Al-Harithi ini pulang membawa kegagalan akhirat ketika orang lain mendapatkan jaminan surga sedangkan dirinya tidak mendapatkan surga tersebut. Maka akhirnya beliau pun mencari cara. Seorang mukmin tidak berputus asa di sana. Beliau pun mencari cara bagaimana caranya supaya Allah ridho terhadap dirinya. Maka beliau pun akhirnya di keheningan malam, di malam tersebut beliau pun bangun melaksanakan salat malam. Seorang mukmin yang gagal akhiratnya bangun di keheningan malam di saat orang-orang nyaman dengan tidur mereka. Orang mungkin di zaman sekarang ada yang bangun di malam hari untuk tahajud, di saat yang lainnya nyaman dengan AC-nya, nyaman dengan kasurnya, atau bahkan orang-orang di malam hari sibuk dengan nonton seperti pertandingan bola, sedangkan ada orang-orang yang dia bangun di malam hari untuk melaksanakan salat tahajud di sana. Maka Ulbah bin Zaid ketika itu mencoba mengadukan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam doanya Ulbah bin Zaid Al-Harithi ini dia mengatakan, "Ya Allah, innaka qad amarta bil jihad waragibta fih." Ya Allah, sungguh Engkau telah memerintahkan kami berjihad, ya Allah, dan Engkau tidak memberikan apapun kepada saya untuk saya berangkat berjihad, dan Engkau pun tahu Rasulmu tidak memiliki apa-apa untuk diberikan kepada saya untuk berjihad, ya Allah. Ya Allah, Rasulmu mengatakan siapa yang memberi untuk pasukan miskin ini maka baginya surga. Ya Allah, teman-teman masuk surga, sahabat-sahabat yang lain masuk surga, tetangga saya masuk surga. Apakah karena kemiskinan yang saya miliki, apakah karena kepapaan yang saya miliki membuat saya jauh dari surgamu, ya Allah? Jika seandainya saya miskin di dunia, jangan jadikan saya miskin di akhirat, ya Allah. Jika seandainya malam ini saya memiliki harta yang banyak, saya akan infakkan itu untukmu di jalanmu, ya Allah. Akan tetapi tidak ada yang saya bisa infakkan hari ini untukmu, ya Allah. Maka saksikanlah pada malam hari ini saya bersedekah pada malam hari ini dengan kehormatan saya. Jika seandainya ada seorang muslim yang pernah mengambil hak saya, pernah menyakiti saya, mengambil harta saya, maka semuanya saya maafkan, saya ikhlaskan, dan saya sedekahkan untukmu, ya Allah. Lihat bagaimana seorang Ulbah bin Zaid mencoba mencari cara supaya Allah ridho terhadap dirinya.
Jika seandainya dia tidak bisa berinfak dengan harta, maka dia pun mengangkat tangan, ya Allah, saya infakkan harga diri saya infakkan kehormatan saya. Jika seandainya ada seorang muslim, tetangga saya dan sebagainya, pernah mengambil hak saya, pernah menjatuhkan kehormatan saya, pernah menggibah saya, maka semuanya saya maafkan untukmu, ya Allah. Maka malam pun berlalu. Akhirnya Nabi SAW seperti kebiasaannya, beliau mengimami salat subuh. Dan ketika itu Nabi SAW berbalik badan kepada para sahabat dan mengatakan setelah selesai salat subuh, man yatasaddaqa fi hadhihi lailah bi sadaqatin maqbulatin indallah. Siapa yang tadi malam bersedekah yang sedekahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, ada jaminan penerimaan sedekah. Mungkin semua orang bersedekah, ikhwan. Kita sedekah, antum bersedekah, yang lain bersedekah, tapi siapa yang mendapatkan jaminan bahwa sedekahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tetapi ini Nabi mengatakan apa? May yatasaddaqa fi hadhihi lailah bi shadaqatin maqbulatin indallah. Siapa yang hari ini bersedekah, yang sedekahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mungkin suasananya di tengah-tengah subuh tersebut, para sahabat melihat Abu Bakar As-Siddiq. Sebagaimana kekhususan beliau, bahwa beliau sering memborong pahala. Maka ketika itu Abu Bakar mengatakan, saya tidak bersedekah malam hari ini, gitu. Maka Nabi SAW pun ketika itu menunjuk Ulbah bin Zaid. Ulbah bin Zaid tidak merasa dirinya bersedekah. Apa yang beliau sedekahkan? Hanya usaha meraih hati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu Nabi pun memanggil Ulbah bin Zaid. Maka Nabi mengatakan kepada Ulbah bin Zaid, hani'an laka ya Ulbah, selamat untukmu wahai Ulbah, karena sedekah yang tadi malam engkau lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Lihat bagaimana seorang yang miskin ini, seorang yang fakir ini bisa meraih hati Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi seorang yang dermawan dengan cara yang beliau lakukan, yaitu beliau memaafkan kesalahan-kesalahan muslim yang lainnya. Jika seandainya ada ghibah, seandainya ada harta yang terambil, seandainya pernah harga dirinya terjatuhkan oleh muslim yang lain, maka beliau maafkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, para sahabat ketika itu tercengang, kaget. Beliau di siang harinya ditolak Nabi SAW, akan tetapi di waktu subuhnya beliau diberikan ucapan selamat oleh Nabi SAW. Dan akhirnya Nabi pun memberikan kepada Ulbah bin Zaid sedikit harta supaya Ulbah bisa ikut berperang bersama Nabi SAW. Dan bagaimana kelanjutan dari perang tersebut? Nabi SAW berangkat dari Madinah, Pak. Bisa dibayangkan, Madinah, pasukan 30.000 pasukan berangkat dari kota Madinah. Tentu Nabi SAW ketika itu memberikan kepemimpinan kepada seseorang untuk memimpin kota Madinah. Dan disebutkan yang memimpin adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali tidak ikut perang Tabuk. Kemudian orang-orang munafik mengatakan, tuh lihat Ali itu. Ali dibenci Nabi SAW. Ali tidak diizinkan ikut berperang. Maka Ali ketika itu langsung menyusul keluar kota Madinah, Pak. Menyusul, wahai Rasulullah, izinkan saya ikut berperang. Orang-orang munafik mengatakan, saya ditinggalkan Anda ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, beliau mengatakan, wahai Ali, tidakkah engkau ridho posisimu itu sama seperti posisinya Harun di mata Musa alaihi salam? Ketika Musa mempercayakan umatnya kepada Harun, aku mempercayakan Madinah kepadamu wahai Ali bin Abi Thalib. Maka Nabi SAW pun berangkat, Ali pun kembali ke Madinah. Ali harus bertugas mengurusi bagaimana nakalnya orang-orang munafik di kota Madinah. Maka Nabi berangkat dari Madinah kurang lebih perjalanan 1 bulan, Pak, perjalanan bolak-balik. Artinya 15 hari perjalanan. Karena biasanya orang-orang Arab itu bisa menempuh perjalanan dalam sehari itu 100 km. Itu kalau normalnya. Maka perjalanan mereka dari kota Mekah menuju Madinah kan jaraknya kurang lebih kan 500 km kan. Maka kurang lebih perjalanan kota Mekah Madinah di zaman Nabi itu kurang lebih antara 6 sampai 7 hari, Pak. Itu, dan Nabi SAW pernah melakukan umroh kan dengan para sahabat, dan perjalanan umroh Nabi dari kota Madinah ke Mekah ketika itu kurang lebih 8 harian. Artinya Tabuk jaraknya 700 km, tetapi ternyata ditempuh dalam waktu 15 hari karena memang yang dibawa adalah pasukan yang banyak.
sehingga tidak bisa buru-buru gitu kan, melewati tempat dan beberapa kisah yang disebutkan. Dan apa yang terjadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang di tempat yang sudah dijanjikan perang dengan orang-orang Romawi itu, Tabuk itu, maka ternyata orang-orang Romawi tidak nongol di sana, Pak. Para ulama menyebutkan ini kemenangan bagi kaum muslimin. Perangnya tidak terjadi, tetapi menunjukkan bagaimana perang politik di sini. Bagaimana orang-orang Romawi ketakutan melawan pasukan kaum muslimin kan ketika itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu mereka, dan Nabi menunggu selama kurang lebih 20 hari di sana. Dan ternyata meskipun ditunggu selama 20 hari untuk berperang dengan mereka, mereka pun tidak muncul juga. Akhirnya Nabi pun kembali pulang ke kota Madinah. Tentu selama 20 hari tersebut Nabi banyak mendakwahi kabilah-kabilah yang ada di daerah Tabuk tersebut, dan banyak yang masuk Islam. Dan orang-orang melihat bagaimana orang-orang Romawi pengecut, padahal sudah didatangi jauh-jauh oleh kaum muslimin, sedangkan Romawi adalah negara yang kuat, tetapi ternyata mereka tidak berani menghadapi kaum muslimin. Dan inilah peperangan terakhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah ini beliau tidak pernah memimpin perang kembali. Wallahu alam bisawab. Jadi pelajaran yang kita ambil dari seorang Ulbah bin Zaid adalah Ulbah dengan kemiskinannya yang mungkin tidak seperti amalannya sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman dalam berinfak, tetapi Ulbah bisa mencari cara bagaimana meraih hati Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini. Yang pertama adalah bagaimana posisinya Abu Bakar di mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar adalah orang yang paling dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pernah mengatakan seperti ini, tidak ada orang yang pertemanan dan hartanya lebih bermanfaat untukku dan untuk Islam kecuali pertemanan dan hartanya Abu Bakar As-Siddiq. Karena di masa awal-awal Islam, Abu Bakarlah yang banyak mengeluarkan hartanya untuk membebaskan budak-budak, dan ketika datang ke kota Madinah pun juga sama, Abu Bakar tetap memberikan hartanya untuk kaum muslimin, untuk Islam. Maka posisinya Abu Bakar dengan Umar saja di mata Nabi itu berbeda, Pak. Tentu Nabi SAW lebih mencintai Abu Bakar As-Siddiq, meskipun Abu Bakar dengan Umar itu adalah orang-orang yang dijamin surga. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari, ketika seorang sahabat yang bernama Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau mengkisahkan, kuntu jalisan indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Id akbala Abu Bakrin akhidan bi tarfi thawbihi. Dan ketika itu, ketika kami sedang duduk-duduk seperti ini, tiba-tiba kami melihat Abu Bakar As-Siddiq datang dengan terburu-buru sambil memegangi ujung pakaiannya. Gamisnya, ujung gamisnya dipegang, kan orang Arab pakai gamis mungkin larinya tidak leluasa, maka sedikit diangkat sedikit ujung gamisnya, maka Abu Bakar pun berlari. Maka Nabi SAW melihat Abu Bakar tersebut, dan Nabi mengatakan, amma sahibukum faqad ghamara. Lihatlah teman kalian Abu Bakar ini sedang tergesa-gesa. Maka ketika itu Abu Bakar pun mendatangi Nabi SAW. Sebelumnya Abu Bakar dengan Umar punya cekcok, Pak. Ternyata ada kisah seperti ini. Abu Bakar dengan Umar pernah berantem mulut lah, cekcok gitu kan. Dan ketika itu yang memang yang salah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan ketika itu Abu Bakar mengangkat suaranya di atas suaranya Umar bin Khattab, membuat Umar pun sakit hati. Dan ternyata Abu Bakar ketika itu sadar salah dirinya dan mengangkat suaranya. Lihat bagaimana Abu Bakar, orang yang lembut juga bisa marah juga ternyata. Dan akhirnya Abu Bakar pun meminta maaf kepada Umar. Wahai Umar, maafkan saya tadi angkat suara. Umar mengatakan apa? Tidak, wahai Abu Bakar, saya tidak akan maafin engkau, wahai Abu Bakar. Nah, akhirnya Umar pun berlalu. Abu Bakar pun bingung, saya nggak dimaafkan sama Umar. Maka Abu Bakar pun langsung mencari Nabi SAW, kan terburu-buru mencari Nabi SAW dan menceritakan kepada Nabi. Dan Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, inni kana baini wa baina ibnul Khattab wa baina ibnul Khattab syai'. Ya Rasulullah, antara saya dengan Umar tadi ada sedikit cekcok gitu kan, dan saya yang salah gitu kan, Umar yang benar, saya ada cekcok seperti itu.
Maka akhirnya Nabi SAW mengatakan apa kepada Abu Bakar, yaghfirullahu laka ya Abu Bakar, yaghfirullahu laka, yaghfirullahu laka. Allah mengampuni kesalahanmu wahai Abu Bakar, satu kali. Allah mengampuni kesalahanmu wahai Abu Bakar, Allah mengampuni kesalahanmu wahai Abu Bakar. Nah, ternyata kejadian ini diceritakan kepada Umar. Umar tuh lihat Abu Bakar ngadu kepada Rasulullah SAW. Maka akhirnya Umar pun mendatangi majlis tersebut. Maka Umar pun datang dan disambut dengan wajah yang marah oleh Rasulullah SAW. Coba bayangkan Umar datang dilihat sama Nabi dengan wajah marah. Nabi orang yang paling dicintai para sahabat, dan para sahabat sangat tidak mau Nabi marah terhadap mereka gitu kan. Di sini Umar dilihat sama Rasulullah dengan wajah yang marah. Maka Abu Bakar membela. Abu Bakar mengatakan apa? Ya Rasulullah, saya yang salah, bukan Umar yang salah. Jangan perlakukan Umar seperti itu. Maka Nabi SAW mengatakan apa? Demi Allah, wahai sahabat-sahabatku, dahulu ketika awal-awal Islam, saya datang kepada kalian mengajarkan Islam kepada kalian, di hati kalian ada keraguan kecuali orang ini, Abu Bakar As-Siddiq. Di awal-awal Islam, orang-orang tidak mau menyumbangkan hartanya kecuali orang ini, Abu Bakar As-Siddiq. Maka jangan sekali-kali kalian menyakiti temanku ini, Abu Bakar As-Siddiq. Padahal sebetulnya kan yang salah kan Abu Bakar. Tapi disinilah bagaimana bentuk kecintaan Nabi terhadap Abu Bakar As-Siddiq. Artinya apa? Abu Bakar memiliki peran yang luar biasa terhadap Islam dan kaum muslimin. Maka di hadapan Nabi saja, meskipun Abu Bakar dengan Umar adalah dua orang yang dijamin surga, ternyata posisi Abu Bakar di hati Nabi lebih tinggi daripada posisinya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan di perang Tabuk, Abu Bakar memperlihatkan bagaimana perannya menginfakkan seluruh aset kekayaannya gitu kan, dan tanpa ragu bahwa Allah tidak akan membuat miskin orang-orang yang berinfak di jalannya, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma naqasa malun min shadaqah, tidak akan berkurang harta karena sedekah yang diberikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah bagaimana keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian selanjutnya, apa yang bisa kita ambil di kisah ini adalah bagaimana kedermawanan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dalam berinfak. Utsman bin Affan ketika berinfak banyak di momentum yang banyak, bukan hanya di sini. Para ulama menyebutkan sepertiga ekspedisi perang Tabuk itu dibiayai oleh Utsman bin Affan. Makanya Nabi SAW begitu bangga dengan Utsman bin Affan. Di momentum yang lain, lihat bagaimana Utsman bin Affan di momentum yang lain dalam berinfak. Ketika Nabi SAW membutuhkan perluasan masjid, karena Masjid Nabawi kaum muslimin semakin hari semakin banyak, dan orang-orang yang banyak datang ke Masjid Nabawi untuk sholat berjamaah bersama Nabi, untuk sholat Jumat bersama Nabi SAW. Maka Nabi membutuhkan harta untuk perluasan masjid. Maka ketika itu ada tanah di samping masjid yang Nabi mengatakan, siapa yang membeli tanah tersebut maka baginya surga. Maka akhirnya Utsman bin Affan datang dengan, lihat bagaimana Pak, bagaimana style dan gayanya Utsman dalam meraih surga apa? Dengan harta. Beliau orang kaya, maka beliau mencari surga dengan kekayaan beliau radhiyallahu taala anhu. Maka beliau pun membeli tanah tersebut dan mewakafkannya untuk kaum muslimin. Kemudian dalam momentum yang lain, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menguasai Madinah. Tentu ketika Nabi datang di kota Madinah, ketika itu Nabi menghadapi berbagai macam masalah. Termasuknya adalah orang munafik dan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi menguasai pasar kota Madinah. Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraidah, ini semuanya menguasai pasar kota Madinah. Kemudian fasilitas umum juga dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Sehingga Nabi datang di kota Madinah membawa PR itu, dan tentu Nabi akan bersaing membuat pasar baru dengan pasarnya Yahudi gitu. Dan Nabi menciptakan pasar baru untuk mengalahkan pasarnya orang-orang Yahudi. Dan setelah Nabi memiliki pasar, tinggal fasilitas umum yang dikuasai oleh orang Yahudi. Salah satu fasilitas umum yang dikuasai oleh orang Yahudi adalah sumur yang namanya sumur rumah. Dan sumur ini kenapa menjadi fasilitas yang penting? Karena orang-orang Madinah minum dari sumur tersebut. Bahkan orang-orang Madinah membeli air di sumur tersebut. Sehingga orang-orang Yahudi ini memiliki keuntungan yang banyak dari sumur tersebut. Nabi SAW melihat ini, pasar sudah
disaingi pasarnya Yahudi. Maka Nabi melihat ini, maka Nabi mengatakan, siapa yang dia membeli sumur ar-rumah maka baginya surga, Pak. Maka siapa yang mendatangi orang Yahudi tersebut? Yaitu Utsman bin Affan. Utsman datang kepada orang Yahudi. Maka orang Yahudi ini menolak, tidak bisa Utsman. Sumur ini sumber keuangan saya. Orang-orang Madinah beli dari sini. Kalau saya jual kepadamu, hilang mata pencaharian saya, gitu kan. Maka Utsman bin Affan mencari cara, beliau seorang pedagang, beliau mencari cara bagaimana Yahudi ini luluh hatinya. Maka Utsman mengatakan kepada Yahudi, Pak Yahudi, bagaimana jika seandainya saya beli 12.000 dirham, tapi ini hanya setengah dari sumurmu itu. Jadi sahamnya setengah. Dengan cara apa? Engkau masih memiliki setengahnya lagi. Dan ketika sumur tersebut bagian saya, jadi satu hari sumur tersebut milik saya, besok milik engkau. Jadi jadwalnya seperti itu. Dan saya akan berikan 12.000 dirham, uang yang sangat banyak, Pak, ratusan juta. Maka Yahudi ini berpikir, oke, Utsman, setuju itu kan, ini win-win solution, katanya saya happy, engkau pun happy, gitu kan. Maka diberilah sumur tersebut. Maka ketika gilirannya Utsman mengatakan kepada penduduk Madinah, wahai penduduk Madinah, ambillah air untuk persediaan kalian hari ini dan juga untuk besok, gitu kan. Sehingga besok ketika si Yahudi jualan tidak ada yang membeli kepada dia. Maka akhirnya Utsman lihat bagaimana cerdasnya Utsman dalam berbisnis. Akhirnya orang-orang Madinah pun mengambil air kebutuhan hari ini dan besok hari ketika Yahudi nunggu orang yang beli airnya ternyata tidak ada, maka orang Yahudi mengatakan Utsman telah menipu saya ini. Makanya Yahudi ini mengatakan, wahai Utsman, sudah beli semua sahamnya, gitu kan, jangan setengah saja. Apa manfaatnya saya punya setengah saham tapi saya tidak mendapatkan keuntungan? Akhirnya digenapkan oleh Utsman, dibayar dengan 8.000 dirham kembali, Pak. Maka setelah fasilitas umum tersebut dimiliki oleh kaum muslimin, maka lihat bagaimana ketika Yahudi pernah macam-macam, dan Nabi setelah menguasai pasar, menguasai fasilitas umum, Yahudi macam-macam, sudah Nabi eksekusi mereka, Pak. Ketika Yahudi macam-macam di pasarnya, ketika ada seorang wanita muslimah belanja di pasarnya, pasar Yahudi, ternyata diganggu, hijabnya dipaksa dibuka, kemudian dikaitkan hijabnya. Ketika si muslimah tersebut berdiri, robeklah hijabnya, menangis muslimah tersebut karena dia kehormatannya seperti itu sama orang-orang Yahudi. Maka ketika itu dilihat oleh seorang muslim, orang muslim tidak terima muslimahnya, artinya saudarinya sesama muslimah diganggu, dihinakan seperti itu. Maka muslim tersebut berantem dengan si Yahudinya, si Yahudi mati. Kemudian Yahudi, ini kan pasarnya Yahudi, Pak. Orang-orang Yahudi yang ada di sana, anak-anak muda yang ada di sana melihat matinya si Yahudi, tidak terima, maka dikeroyoklah muslim tersebut, maka mati juga muslim tersebut, Pak. Maka kisah tersebut sampai kepada Nabi SAW. Apakah Nabi membiarkan itu? Enggak, Pak. Sudah. Nabi mengatakan kepada mereka, berikan kepada saya anak-anak muda yang telah mengeroyok muslim tersebut, urusan saya dengan mereka saja, bukan dengan kalian. Tapi orang-orang Yahudi mengatakan apa? Hei Muhammad, jangan sombong, engkau baru mengalahkan pasukan Badar, gitu kan. Engkau baru menang di perang Badar. Orang-orang Quraisy adalah orang-orang yang tidak pandai menggunakan pedang. Kami orang-orang yang pandai menggunakan pedang. Mereka nantangin Nabi SAW. Akhirnya Nabi pun mengepung benteng mereka selama kurang lebih 15 hari. Mereka menyatakan menyerah kepada Nabi SAW. Tapi intinya Nabi menguasai Madinah setelah menguasai pasar, setelah menguasai fasilitas umum, Pak. Kalau seandainya di zaman sekarang pasar itu dikuasai oleh orang-orang kafir, maka apa yang terjadi? Apakah muslim menjadi mulia atau muslim menjadi terhina, kan, Pak? Maka wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah beberapa kedermawanan Utsman bin Affan. Maka beliau pernah menyebutkan kisah-kisah ini kepada orang-orang yang mendemonya. Beliau ketika itu didemokan oleh orang-orang, kemudian dipaksa untuk dilengserkan. Tapi ketika itu Nabi SAW mengatakan seperti ini kepada Utsman, wahai Utsman, akan datang nanti seseorang yang memaksamu untuk melepaskan bajumu, maka janganlah engkau turuti mereka. Artinya apa? Akan datang orang-orang yang nanti memaksamu lengser dari kekhilafahan, tapi jangan turuti mereka, gitu kan.
Maka ketika itu banyak orang yang mendemo Utsman bin Affan, sampai Utsman diboikot rumahnya, di demo, tidak ada pasokan makanan, tidak ada pasokan air minum masuk ke dalamnya gitu kan. Maka ketika ada para pendemo yang masuk ke rumahnya Utsman, ketika itu terjadi ketegangan antara Utsman dengan para pendemo itu, Utsman mengatakan, bukankah saya ini yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang memberikan sesuatu kepada pasukan miskin itu maka baginya surga. Saya berikan sesuatu maka bagi saya surga. Bukankah saya yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, siapa yang membebaskan sumur ar-rumah maka baginya surga. Maka saya yang membebaskannya. Maka saya hanya mewasiatkan kepada kalian, jangan sampai keimanan kalian hilang dari kalian karena telah menyakiti saya. Maka ketika itu orang-orang pendemo yang masuk itu mengatakan, benar, orang ini Utsman ini benar gitu kan. Tapi satu orang mengatakan, jangan kalian tergoda, terfitnah dengan ucapan manisnya Utsman gitu kan. Maka akhirnya Utsman pun ketika itu dikeroyok, kemudian istrinya Utsman ditampar, kemudian Utsman pun ketika itu pun dieksekusi mati oleh para pendemo, dan Utsman ketika itu sedang membaca Al-Qur'an, Pak. Maka lihatlah bagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian hikmah yang selanjutnya adalah bagaimana mulianya amalan memaafkan kesalahan orang lain. Ini sangat sulit, Pak. Memaafkan kesalahan, sabar, itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang bisa deal dengan hatinya. Kalau orang-orang yang tidak deal dengan hatinya nggak bisa memaafkan kesalahan orang ataupun bersabar di atas musibah yang dimilikinya. Maka lihat di sini Ulbah bin Zaid menunjukkan itu. Ulbah bin Zaid mengatakan, saya bersedekah dengan kehormatan saya memaafkan kesalahan-kesalahan muslim yang lain. Jika seandainya mereka pernah menggibah saya, kehormatan saya dijatuhkan, gibah, memfitnah saya. Kemudian apabila ketika harta saya secara zalim diambil oleh mereka, kemudian juga apabila saya pernah disakiti secara fisik oleh mereka, maka saya maafkan mereka semua. Satu riwayat menyebutkan, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, akan datang kepada kalian seseorang dari penduduk surga. Maka ternyata lewatlah seseorang yang dia baru berwudu, masih basah wajahnya, jenggotnya dari wudu itu. Kemudian para sahabat melihat, inikah orang tersebut? Kemudian besok harinya Nabi mengatakan lagi, akan masuk kepada kalian, lewat kepada kalian seseorang dari penduduk surga. Ternyata orang yang sama. Kemudian Nabi mengatakan di hari ketiga akan masuk lewat kepada kalian seseorang dari penduduk surga. Ternyata masih orang yang sama. Maka ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As, dia pun penasaran amalan apa yang dia miliki itu. Maka Abdullah bin Amr bin As pun akhirnya ngobrol dengan laki-laki yang dikatakan tersebut. Kemudian dia pun minta izinkan saya untuk tinggal di rumahmu beberapa hari. Saya punya masalah, jadi saya tidak bisa pulang ke rumah gitu kan. Maka akhirnya diizinkan oleh muslim tersebut. Kemudian Abdullah bin Amr bin As melihat kesehariannya, tidak ada rutinitas zikir-zikir tertentu gitu kan. Kemudian sholat malamnya biasa saja. Akhirnya beliau pun menyerah. Setelah 3 hari beliau pun mengatakan, wahai fulan, saya nyerah. Saya di sini untuk memata-matai amalanmu. Apa amalanmu sehingga Nabi mengatakan engkau termasuk penduduk surga gitu kan. Kata orang ini, dia mengatakan, engkau kan sudah 3 hari bersama saya. Inilah saya seperti ini, keseharian saya nggak ada yang spesial, seperti inilah saya. Gitu kan. Terus apa dong yang membuat engkau masuk surga? Kemudian dia mengatakan, saya punya satu amalan yang saya lakukan setiap malam. Apa itu? Sebelum saya tidur, saya memaafkan kesalahan-kesalahan muslim yang menyakiti saya di hari tersebut. Maka kata Abdullah bin Amr bin As, itulah yang susah dilakukan oleh orang, memaafkan dengan ikhlas kesalahan orang, itulah susah. Maka lihat bagaimana kemuliaan dari memaafkan kesalahan orang lain, apa? Dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain menyebutkan apa? Dia mengatakan, saya tidak ada hasad kepada orang lain. Saya tidak ada iri, tidak ada hasad kepada orang lain. Maka tidak adanya hasad, tidak adanya iri juga sama, termasuk sifat dari penduduk surga. Nah, kemudian apa? Sebetulnya banyak, Pak, hikmah-hikmah yang lain di sini adalah bagaimana para sahabat berlomba-lomba dalam kebaikan ya.
Mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Bukankah ayat-ayat tentang infak dan jihad juga sama masuk ke telinga kita, masuk ke telinganya sahabat? Tapi apa yang membuat mereka begitu luar biasa dalam beramal, sedangkan kita ayat-ayat tentang sedekah masuk kepada kita, hadis-hadis tentang sedekah masuk kepada kita, tetapi bersedekahnya kita masih kurang, Pak. Tapi lihat bagaimana sedekahnya para sahabat itu. Keimanan yang menunjukkan itu. Bagaimana keimanan para sahabat, persaingan mereka antara orang miskin, orang kaya meraih hati Allah Subhanahu wa taala. Saya sering menyampaikan hadis ke-28-27 di Arba'in Nawawi. Ketika orang-orang miskin mengatakan apa? Orang-orang miskin sahabat mengatakan apa? Dhahaba ahlud duthur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Ya Rasulullah, ini orang-orang miskin sahabat, mereka curhat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, orang-orang kaya mah enak ya Rasulullah. Mereka sholat berjamaah. Abu Bakar sholat berjamaah seperti kita sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Abu Bakar, Umar, Utsman, mereka berpuasa Ramadan sama seperti kita berpuasa Ramadan. Mereka melakukan kewajiban yang Allah wajibkan sama seperti kita. Akan tetapi dengan kelebihan yang harta miliki, mereka bisa berinfak. Lihat bagaimana irinya para sahabat. Irinya itu di sini, bagaimana mereka bisa menyaingi sahabat yang lain dalam berinfak. Kesedihan mereka di sana. Maka akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun ingin menenangkan mereka dengan mengatakan, bukankah dalam ucapan Alhamdulillah itu sedekah? Bukankah dalam ucapan Allahu Akbar itu sedekah? Bukankah dalam tasbih itu subhanallah itu sedekah? Maka kalahkan mereka. Mereka punya style dalam beramal di satu bidang, di harta mereka. Maka kalahkan kalian dengan cara-cara yang lain supaya Allah bisa senang dan ridho terhadap kita. Maka wallahu alam bissawab. Mudah-mudahan banyak hikmah yang bisa kita ambil dari kisahnya Ulbah bin Zaid Al-Harithi. Hafalkan nama ini, Pak. Karena namanya tidak seterkenal Abu Bakar As-Siddiq, tidak seterkenal Umar bin Khattab, tetapi namanya dikenal oleh penduduk langitnya Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa dengan doa, Pak. Doa itu ibadah yang paling Allah cintai. Disebutkan dalam hadis apa? Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Kenapa disebut sebagai otaknya ibadah? Karena dalam doa orang menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang berdoa, dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah senang seperti itu. Allah sangat senang ketika ada hambanya berdoa kepadanya. Artinya apa? Dia membutuhkan saya. Hambaku membutuhkan saya. Dan Allah sangat murka kepada orang-orang yang sombong, yang tidak pernah mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa dirinya cukup, merasa tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dan pahami bahwa Allah tidak seperti manusia. Manusia ketika diminta pertama kali mungkin ada orang ngasih, diminta ngasih pertama, yang kedua ngasih, ketiga ngasih, keempat ada hatinya minta mulu, yang kelima, keenam, yang mungkin yang kesekian kali dia marah, minta mulu gitu kan, saya sudah nggak ada. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika diminta yang pertama, kedua, ketiga, sampai ratusan sampai ribuan kali pun juga Allah senang melihat hambanya berdoa kepadanya, meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu alam bissawab. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan banyak hikmahnya. Jika ada hal, kita akhiri, saya cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon dibukakan maaf yang selebar-lebarnya. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.